Suara gamelan tuh semakin ngedeket ke kita sambil ada suara cekikikan ketawa-ketawa. Itu gua nggak sengaja nyorotin ada yang tinggi, pakai pakaian putih, rambutnya panjang, kukunya panjang-panjang banget, wajahnya tapi nggak kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Balik lagi di Lentera Malam bareng gue Adit. Sekarang kita lagi ada di segmen Saksi Misteri nih. Gue udah kedatangan tamu spesial nih, seorang perempuan yang punya hobi ngedaki gunung juga. Kita kenalan dulu sama Ovi. Vi, Ya. apa kabar nih? Alhamdulillah kabar baik. Tinggal di mana? Tinggal di Bekasi di Harapan Indah. Waduh. Teman-teman yang tinggal di Bekasi bisa hitung jaraknya dari Bekasi ke Priuk. Sangat jauh sekali. Yaudah nih, Vi, lu mau cerita pengalaman lu pas di mana dan kisi-kisi sedikit lah cerita lu. Pengalaman waktu naik ke Gunung Gede Pia Putri waktu itu. Ada beberapa kejadian yang ibaratnya cukup menegangkan gitu. Waktu itu tahun berapa tuh naiknya? 2019 bulan November tanggal 29 hari Jumat. Masih ingat detail ya? Ya. Berapa orang itu naiknya? Waktu itu naik 4 orang. Perempuan semua pada naik? Enggak, 2 laki-laki, yang 2-nya juga perempuan. Oh iya. Dan gue tadi sempat ngobrol juga sama Ovi, kejadian-kejadian mistis yang terjadi itu dialamin sama empat-empatnya ya? Iya. Kan biasanya kadang-kadang kalau orang daki gunung kan yang lihat cuma satu, Iya. dan yang lainnya pada nggak ngelihat. Kalau ini empat-empatnya ngelihat semua. Ya, ini semuanya ngelihat, bahkan dari tim lain yang sempat kita ketemu juga, mereka juga sama. Ngelihat juga? Iya, ngelihat juga, ngedenger juga, ngerasain juga gitu. Oke deh, lu punya Instagram nggak, Vi? Biar teman-teman kalau ada yang mau chat-chat lu gitu, mau hubungin lu, mau naik bareng mungkin ya kan? Iya boleh, ada nama IG-nya V Sugianto, V E-nya double Sugianto gitu. Oke deh. Oh ya, Vi, kan tadi kita sempat ngobrol juga di belakang, ternyata Ovi ini punya keahlian di bidang syaraf ya? Iya. Boleh cerita sedikit itu, maksudnya gimana tuh? Ya ibaratnya syaraf juga bukan yang terlalu kayak serius ya. Kalau kebanyakan sih selama ini customer kita kayak ya alhamdulillah yang lumpuh, stroke, terus perempuan yang haidnya tuh kurang lancar, yang sakit sampai ngerasain sakitnya sampai pingsan, yang mensnya nggak teratur, yang gangguan kayak tidurnya insomnia atau apa, itu ya alhamdulillah selama ini customer kita udah banyak dan cocok lah gitu. Oh, itu ngelayaninnya di lingkungan Bekasi aja tuh? Enggak, alhamdulillah sekarang nih udah sampai ke daerah Bogor, Jakarta Pusat, Kuningan sana, Tambun, bahkan kita sempat sampai ke ujung laut sana, Muara Gembong sana. Oh, berarti lu yang nyamperin pasiennya ya? Iya. Karena mungkin banyak yang lumpuh juga kali, nggak bisa dibawa kemana-mana ya? Karena sengaja buat memudahkan, takutnya kan orang nggak bisa keluar. Oh iya, yaudah pokoknya teman-teman misalnya punya saudara atau kerabat yang punya kekurangan sakit di sarafnya, bisa hubungin Ovi. Nanti IG-nya seperti yang disebutin Ovi tadi, nanti gua taruh di deskripsi juga IG-nya Ovi. Ya bisa chat-chat lah, tanya-tanya. Mungkin konsultasi bisa ya? Ya. Oh iya, kebetulan di sini kita lagi shoot, ada Om Heru di belakang. Dia mau promoin ini nih, HT yang dijual. Jadi kelebihannya HT ini bisa dicas pakai power bank. Jadi kalau teman-teman naik gunung butuh HT biar bisa kontak-kontakan sama timnya, biar nggak mencar-mencar gitu, bisa pakai HT-nya Om Heru nih. Nanti IG-nya Om Heru gua taruh di deskripsi, kalian DM aja langsung ke Om Heru. Yaudah, sebelum teman-teman saksiin Ovi cerita, teman-teman saksiin dulu yang satu ini. Oke, kenalin, nama gue Novi, gue dari Bekasi. Kali ini gue mau nyeritain pendakian gue ke Gunung Gede Pia Putri
itu pada bulan November tanggal 29 hari Jumat. Gue nanjak bareng sama 3 temen gue. Yang satunya lagi cewek dari Jakarta, yang 2-nya lagi cowok dari Bogor. Sebenarnya sih planning awal itu gue bukan naik ke situ ya, karena dari Agustus tuh udah gue rencanain buat naik ke Slamet. Cuman karena erupsi, jadi ya udah gue jadi pindah haluan lah, cari referensi sama teman-teman. Akhirnya disaranin lah sama salah satu temen gue, si Bocor ini, buat nyoba naik ke Gunung Gede. Nah, singkat cerita tuh gue udah kontak sana sini, gue cari-carilah, cari tahu semuanya tentang arah ke Gunung Gede. Gue pas banget gue ketemu sama temen gue si Epi ini. Dia tuh pemula, dia pas banget pengen naik gunung nyoba, dan gue ajak dia. Kita persiapin semuanya, kita sewa alat semuanya, udah kayak gitu. Tibalah saatnya gue sama dia buat pergi ke Bogor. Waktu itu kita naik kereta ya, naik kereta dari stasiun Cakung. Gue ketemuan sama dia dari stasiun Cakung. Itu kurang lebih jam 8 atau setengah 9 gitu deh. Gue mulai start berangkat ke Bogor itu. Gue berangkat sama Epi bareng, udah kayak gitu. Lumayan lah perjalanan dari Cakung sampai ke Bogor itu. Pas gue udah sampai ke stasiun Bogor, temen gue nih yang berdua, namanya Badak sama si Ari ini, udah nungguin di sana ternyata. Mereka nunggu gue di bawah JPO di depan stasiun Bogor. Mereka pakai motor ya. Gue sama Epi nyamperin mereka, keluar. Kurang lebih nyampe stasiun Bogor itu jam 11 atau setengah 12-an lah. Terus kita pergi arah ke kontrakannya si Badak ini, karena kita kan mau packing ulang. Temen gue nih pengennya kita nih yang cewek-cewek nih jangan bawa carrier yang terlalu berat lah intinya. Jadi semua yang udah di packing di carrier gue sama Epi ini dipindahin ke carrier dia. Jadi tas gue sama tas Epi ini cuman bawa SB aja gitu. Kita udah packing, waktu itu sempat temen-temen gue juga sholat dulu di kosannya. Udah siap semua, beres semua. Kita jalan lah menuju ke BC-nya Kang Aloy di Cibodas. Perjalanan lumayan lah ya, macet, karena waktu itu gue berangkat hari Jumat, udah masuk weekend. Sampai di BC Kang Aloy itu mendung cuacanya, agak-agak gerimis, tapi kayak gerimis kabut gitu. Nah, sampai di sana kurang lebih sekitar jam 2.23. Waktu itu gue ngeliat handphone karena gue iseng-iseng mau moto-motoin gitu. Gue nunggu Kang Aloy lama banget, gak tahu kemana tuh dia. Akhirnya udah beres semua, kita ngurus simaksinya. Di situ sempat ragu sih ya, mau naik temen gue nih si Badak nih. Karena apa? Dari pembahasan awal, itu sebelum pergi, posisi gue tuh lagi menstruasi waktu itu. Jadi pas gue menstruasi, gue udah ngontek mereka nih, si Badak sama si Ari ini, bahwa gue lagi menstruasi. Gue udah konsultasi sama mereka, gimana nih kalau sampai hari H, gue posisinya masih menstruasi gitu. Tapi menurut mereka ya itu terserah sih, karena temen gue ini si Badak sama si Ari ini kan udah biasa bawa orang OT ke Pangrango sama ke Gede. Jadi kata dia banyak peserta dia juga yang cewek-cewek menstruasi, yang baik-baik aja ya baik-baik aja gitu, yang bermasalah ya bermasalah, tergantung kitanya. Jadi di situ gue udah ngobrol juga, sempat sharing juga sama suami gitu kan. Ya udahlah, dari sana sininya udah bagus, udah niat, jadi tetap mutusin buat naik. Nah, saat mau memulai pendakian itu, gue udah menstruasi 4 atau 5 hari. Waktu itu gue agak lupa sih, pokoknya sekitar 4-5 hari, dan itu tuh udah plek ya, udah enggak terlalu banyak gitu darahnya. Udah selesai semua, kita sempat makan di dekat BC-nya Kang Aloy. Akhirnya kita pergi. Sampailah kita di bukan BC ya, tempat parkiran motor di Pia Putri ini. Kita bersih-bersih badan dulu. Gue juga sempat ngeganti dulu pembalut gue lihat, oh ternyata darah itu udah nggak keluar lah ibaratnya, cuman kayak garis-garis hitam sedikit aja gitu.
udah siap semua. Akhirnya sekitar, pokoknya itu udah lewat asar ya, mungkin sekitar 4:30 atau jam 4 kurang gitu. Nah, kita mulai pendakian di situ. Kita mulai pendakian dari awal itu sampai pos 1 tuh alhamdulillah sih semuanya baik-baik aja ya. Di pos 1 itu sempat istirahat lama banget karena temen gue ini si Badak ini dia kecapean. Soalnya katanya kemarinnya itu dia baru habis turun banget dari Pangrango bawa orang OT, jadi dia tuh belum tidur sama sekali, langsung ngejemput gue gitu. Nah, dia tidur tuh lama sekitar setengah jam atau hampir 1 jam ya. Di situ kita ketemu sama 3 rombongan, yang satu dari Garut, yang satunya dari Cibitung, yang satunya lagi dari Tangerang. Sempat kenalan, sapa-sapaan gitu kan. Yang paling banyak itu grup dari Tangerang, karena kayaknya dia tuh kayak mahasiswa gitu. Gue lihat-lihat kayak ada pin-pin mahasiswanya gitulah, sekitar 11 orang. Yang 2 grup lagi ini 2 orang. Akhirnya karena waktu udah nunjukin sore, itu gue jadi sama teman-teman kepaksa dong ngebangunin Badak ya. Kita jalan lagi, kita pamitan sama teman-teman yang ada di situ. Udah gitu kabut mulai turun nih. Padahal belum nyampe jam 6 lah ibaratnya, belum ini sore-sore banget. Pepohonan juga dari pos 1 menuju pos 2 kan belum terlalu rapat ya. Kabut tapi udah mulai agak turun. Nah, dari pos 2 ke pos 3 inilah gue nggak tahu itu sebuah keanehan atau apa, karena di jalanan itu berkali-kali gue sama teman-teman itu kan ketemu nih sama warga lokal yang mau jualan di atas, baik warga lokal yang mau turun gitu. Kita tuh berempat tuh ngeliat, yang pertama kali ngeliat nih temen gue ini nih, yang si Ari ini. Di atas itu ada bapak-bapak pegang tongkat, pakai bajunya tuh biasa aja kayak kita gitu. Wajah dia tuh emang pucat kelihatan, tapi kita semua tuh, terutama gue lah gitu ya, gak ngerasa kalau itu tuh apa sebuah penampakan atau apa. Kita logis aja lah karena posisi juga masih siang. Tapi saat jarak kita udah deket dan si bapak itu masih tetap duduk di, kalau lu pernah naik itu ada pohon yang tumbang di pinggir gede banget. Nah, tepat di situ, kalau lu pernah naik Via Putri pasti tahu. Si bapak itu tetap duduk di situ dengan posisi kita yang lagi nanjak. Mau ngelewat si bapak itu tiba-tiba ngilang gitu aja. Kita semua panik, kita semua lihat-lihatan. Ya emang gue orangnya ceplos-ceplos kan ya. Gue mau nyeplos ngomong ke temen gue nih, yang si Badak ini ngomong, udah deh teh, jalan aja, nggak usah dibahas. Ayo jalan-jalan. Jalan lagi terus kita kan. Sampailah kita tuh di pos 3. Di pos 3 kita istirahat cukup lama, sekitar 1 jam lebih malah. Di pos 3 ini kita sampai sebelum maghrib ya. Pokoknya jam 5 lewat berapa, sekitar beberapa menit lagi mau maghrib lah gitu. Kita sempat masak kopi, kita bikin gorengan tempe di situ. Kita makan, kita buka cemilan. Kita juga ketemu lagi sama rombongan yang di pos 1 itu di situ ya. Di situ juga ada kayak warung gitu dari tenda, mungkin warga lokal di situ. Kita kan sepakat nih kata si Badak, sampai Isya kita jangan jalan dulu deh gitu, tunggu selesai yang azan, karena di pos 3 itu masih kedenger suara azan. Nah, udah selesai semua, prepare rapi, beres-beres, siap nih rombongan kita lagi aja yang mulai berangkat awal, yang lain belum. Akhirnya udah siap semua, tiba-tiba gue kebelet di situ. Nah, kalau gue sih ngerasa keanehannya mulai dari pos 3 ini ya. Karena gue ngerasa yang pas ngelihat kakek itu tuh gue nggak ngerasa ada kayak merinding atau apa. Di pos 3 ini yang bener-bener gue rasain. Pas gue mau buang air, jadi temen gue nih udah ngasih tahu gue gitu ya, si Badak ini. Kalau misalnya menstruasi tuh harus disaring pakai tisu. Jadi nyaringnya tuh gini, tisu yang kering itu berlapis-lapis, kita taruh di bawah. Ya maaf ya untuk kita buang air kecil itu, jadi disaring. Nah, udah disaring itu takutnya ada darah yang netes gitu. Nah, udah kayak gitu, gua peres, gua masukin ke dalam plastik, gua kantongin. Nah, udah gitu baru gue cuci tangan. Jadi itu buat nyegah takut ada darah yang netes jatuh ke tanah gitu. Itu jauh lebih baik lah daripada kita sembarangan kayak gitu aja gitu kan. Nah, udah kayak gitu,
ternyata si Epi juga ini mau buang air kecil. Akhirnya dia pengen buang air kecil duluan, gue yang nunggu. Seudah dia buang air kecil, giliran gue dong nungguin. Gue inget banget tuh kencingnya itu di deket pohon yang sebelah kiri. Kalau di situ kan ada kayak shelter tuh di pos 3. Nah, di belah situnya gue agak bawah dikit karena di situ kan rame banget, banyak cowok tuh yang dari rombongan Tangerang paling rame. Nah, pas di situ gue udah selesai buang air kecil, pas gue gerakan mau bangun, tuh jelas banget gue ngedenger di belakang gue itu ada gerakan yang ngikutin. Kayak semacam gimana sih kalau kita nginjek daun-daunan kering, kresek-kresek gitu. Nah di situ gue kayak ngeberani-beraniin, aduh, gue lihat nggak ya? Gue lihat tapi nggak ada orang. Pas gue udah selesai, gue pakai lagi celana gue siapin semua, gue ambil tisu, gue mau jalan, tiba-tiba ada yang ngedesah tepat banget di pinggir telinga gue itu, sampai si angin-anginnya tuh bener-bener kerasa banget gitu ke pinggir telinga gue tuh, kayak desahan kayak gitu. Itu berulang-ulang. Di situ gue sampai berdiri, terus temen gue tuh si Badak tuh mungkin kalau dia nggak manggil gue nggak tahu juga sih, bakal berdiri aja terus di situ. Nah si Badak ini manggil gue, teh ayo gitu. Nah di situ baru gue, oh ya udah, gue langsung lari. Gue di situ sebenarnya udah ngerasa gimana ya, aduh apa gue salah gitu kan, posisi lagi menstruasi, gue tetap maksain buat naik, apalagi waktu itu kan hari Jumat ibaratnya ya. Tapi gue mau cerita pun gak mungkin temen gue mau ngedengerin saat itu gitu, karena posisi kita kan masih di track gitu kan. Akhirnya udah beres semua, kita mulai jalan terus ya. Nah temen gue nih bilang lah, si Ari sama si Badak ini, kalau dari pos 3 sampai pos 4 inilah bener-bener track, ibaratnya tenaga kita tuh bakal dikuras gitu. Ya udah, gue di situ ngerti karena gue juga sempat lihat-lihat video lah gimana jalur pendakian treknya dari Putri sampai ke puncaknya gitu ya. Nah pas udah di tengah perjalanan nih arah menuju pos Bayangan ya, yang sebelum Lawang Seketeng nih, itu temen gue tuh tiba-tiba ngedenger ada suara anak ayam. Tapi kita nggak denger, dia doang yang denger, si Ari ini. Ada suara anak ayam gitu kecil. Nah terus dia ngeluhin bahwa carrier-nya itu beratnya tuh kayak dia bawa carrier 2-3 carrier diikat di belakang. Itu yang dia keluhin sampai jalan dia lambat. Kalau gue sih yakin ya nggak mungkin dia ngerasa begitu kalau emang bebannya nggak tambah ini. Secara dia kan buat juga, dia juga porter udah biasa gitu kan. Dia benar-benar lambat di situ. Terus udah kayak gitu, kita coba buat tetap positif nanggapin itu. Kita jalan terus ya, akhirnya sampai di warung tuh, warung Bayangan gitu ya. Itu belum sampai ke pos 4 lah gitu, belum sampai ke pos Lawang Seketeng juga. Jadi ada warung di pas tanjakan itu, di pas trek itu. Nah itu di pinggirnya kalau dari arah bawah sebelah kanan. Nah di situ gua sama Ari sama Evi sama Badak itu istirahat. Kita sempat makan semangka, kita sempat jajan-jajan di situ. Nah, si Ari ini posisinya istirahatnya tuh agak atas dikit gitu. Agak atas dikit dari si warung yang di bawah ini. Nah, gue nyamperin dia. Gue nawarin lah, mau apa? Mau kopi apa mau jajan gitu. Nah, dia nggak mau. Pas gue duduk di deket dia, di samping dia, tiba-tiba itu ada musang. Gue nggak tahu itu musang atau apa ya. Warnanya tuh putih, kayak kelinci gitu, tapi bukan kelinci, lebih tepatnya kayak musang kalau kata gue. Itu tiba-tiba loncat aja di antara paha gue sama paha si Ari. Sampai gue di situ lepas kontrol, teriak, astagfirullahaladzim kata gue, yang di warung sampai pada berdiri. Terus kata Ari, enggak ada apa-apa gitu. Gue di situ diem aja. Terus dia bilang, ayo udah jalan. Di situ sempat agak lama emang istirahat, waktu Ari udah ngajak juga masih istirahat juga. Terus sampai kesusul sama yang dari Cibitung ini. Nah di situ kita sempat kenalan sama yang di Cibitung itu, namanya si Nopal sama si Tito. Mereka cowok berdua. Nah
Udah kayak gitu si Badak bercanda-bercanda, dia nyanyi-nyanyi lagu India gitu kan, muter-muter di pohon. Nah akhirnya gua sama si Badak, si Ari sama si Epi ini mutusin buat ngelanjutin lagi perjalanan karena katanya bentar lagi Lawang Seketeng. Nah pas kita ngelanjutin lagi perjalanan, akhirnya kita nyampe lah nih ke Lawang Seketeng. Udah nyampe Lawang Seketeng, di situ gue udah ngerasa kayak putus asa buat ngelanjutin. Karena apa? Waktu itu tuh jalanannya tuh kayak bekas hujan, jadi berat gitu. Buat ngelangkah tuh posisi nanjak tuh berat, gak kayak posisi turun gitu. Tapi temen gue lagi-lagi ngingetin, kita kalau buka camp di sini jauh lebih berbahaya. Satu, nggak ada mata air. Dua, keadaan gue yang ibaratnya lagi begini gitu. Ya udah dari situ, dari Lawang Seketeng tuh kan ada warung tuh. Nah, sempat istirahat di situ, ada pendaki juga. Kita lanjut lagi. Nah, di situ pas gak jauh jalan dari situ ya, arah mau ke pos 5 ini, arah yang mau ke pos 5 ini, itu tiba-tiba pas gue istirahat di tanjakan sama si Ari, sama si Badak, sama si Epi, nggak tahu itu bentuknya apa, nggak tahu itu yang disebut kuntilanak atau apa, tiba-tiba baju lewat gitu aja, nyentuh kepala kita, nyentuh kepala gue masih Ari, gitu kita posisi lagi duduk padahal, tiba-tiba nyentuh lewat gitu aja. Di situ gue sama si Ari nggak bisa ngomong, kayak kekunci mulut, kita cuma tatap-tatapan gitu, nggak bisa ngomong. Terus tiba-tiba si Ari nih ngomong, udah nggak aman nih, jalan-jalan. Nah di situ gue udah, aduh ada apa nih, jalan lagi kita, jalan lagi. Terus kesusul lagi nih sama si yang rombongan dari Cibitung ini, dia jauh gitu, kedengeran kan dia kayak ada kelentengannya ini, yang si Nopal ini kelenteng, terus ada lampunya kan. Oh itu dari di situ gue agak lega, meski jaraknya agak jauh gitu ya. Nah gue pikir, kata temen gue kan ini Surken udah deket nih, nggak jauh gitu ya. Ya udahlah, gue pikir mungkin kalau Surken itu kan luas, mungkin jauh lebih aman gitu. Pas udah kejadian itu, gue pikir udahlah, mungkin nggak akan ada kejadian apa-apa lagi. Taunya tiba-tiba itu si headlampnya si Ari sama si Badak itu mati. Jadi cuman ada headlamp gue sama headlampnya Epi. Nah si Epi ini di depan yang mimpin perjalanan, si Ari ini sama si Badak di belakang. Jadi kan sekarang hanya ada 2 headlamp nih. Ya isengnya gue, nggak tahu kenapa, gue tuh lebih fokus nyorotin pohon-pohon daripada nyorotin jalan. Nggak ngerti gue juga kenapa kayak gitu. Pas banget di tanjakan itu gue nggak sengaja nyorotin ada yang tinggi, pakai pakaian putih, rambutnya panjang, kukunya panjang-panjang banget, wajahnya tapi nggak kelihatan. Dan pas gue sorot itu yang ngelihat bukan gue, malah temen gue. Pas temen gue bilang, gue malah baru ngelihat di situ. Ya ada itulah yang kalau di sana sih dibilangnya Raisa ya, katanya si Raisa. Ya mungkin lebih ke orang lebih paham bilang kuntilanak gitu. Di situ tiba-tiba ada suara gamelan. Suara gamelan tuh kayak semakin ngedeket ke kita, sambil ada suara cekikikan ketawa-ketawa. Di situ gua sama temen-temen gua tuh langsung jalan lari, tapi lari langkah kecil gitu, karena itu kan banyak akar ya, kalau udah mau deket ke Surken itu akarnya banyak banget. Lari, terus tiba-tiba ada kayak mata merah gitu. Tapi pas gue ngelihat mata merah itu, yang gue takutin bukan lebih ke horornya ya, gue takutnya kayak ada bagas gitu kan, tiba-tiba kalau diseruduk gimana gitu. Terus kata temen gue, udah deh jalan aja. Nah sampailah kita tuh di Surken ya. Pas masuk Surken, terus temen gue si Badak ini pisah rombongan karena dia mau cari air ke mata air. Jadi dia kepisah, gue bareng waktu itu, gue, Evi, Ari, si Nopal yang dari Cibitung, si Tito, sama yang anak Garut. Yang anak Garut ini gue cuman kenalan sama yang ceweknya doang, namanya si Dila. Yang cowoknya ini gue nggak sempat kenalan. Nah karena udah saking capeknya, gue jalan tuh tanpa disadari gue paling belakang. Nah pas gue jalan ini, ada yang ngikutin
jejak kaki kayak ibarat sendal keseret-seret gitu, seret gitu. Tapi di situ gue udah nggak berani lagi buat nengok ngeliat, karena gue udah nggak mau lagi ngeliat yang aneh-aneh gitu. Gue sebisa mungkin gue tuh jalan terus, kayak agak sedikit lari gitu. Pas gue lihat ternyata temen gue si Epi sama si Ari ini udah jauh. Nah kebenaran banget gue nih papasan sama si Nopal ini kan. Gue sempat ngobrol tuh, nanya ke dia. Kata gue, Pal, lu tadi ngedenger ada suara-suara gamelan gak yang di atas lawang seketeng? Terus dia jawab, enggak teh, tapi si Nopal ini sama si Tito ini ngedenger ada suara riuh kayak orang rame-rame lagi hajatan gitu, kata dia. Jadi yang gue denger suara gamelan, yang dia denger tuh kayak banyak suara riuh-riuh orang hajatan. Secara logikanya di situ tuh nggak ada tenda, nggak mungkin ada suara serame itu ibaratnya kan. Terus posisi dari pos 5 itu kan ibaratnya kalau untuk kedengeran ke suara pemukiman warga juga jauh banget gitu. Nah udah kayak gitu gua ngobrol-ngobrol, akhirnya si Nopal sama si Dila ini yang dari Garut, kita tendanya kayak berjejer gitu. Kita sengaja pilih tenda lokasi yang deket sama pohon-pohonan gitu, biar gampang kan kalau misalnya cewek mau buang air kecil atau apa. Pas gue udah nyampe situ, gue istirahat sama Epi, kita bantuin Badak sama Ari beresin tenda, bikin tenda, selesai semua. Terus udah kayak gitu gue masak, ganti baju. Nah sebelum pipis nih, gue pengen buang air kecil lagi di situ. Pas gue buang air kecil, gue bilang sama si Badak ini, kata temen gue nih si Badak, udah deh nggak usah buang air kecil ke pohon-pohon gitu, di pinggir tenda aja, kata dia. Kata gue kenapa? Udah nggak usah, di situ aja, yang penting jangan terlalu deket nanti kena tenda, kata temen gue. Ya udah gue ikutin aja, gue ganti-gantian sama Epi gitu, lihat-lihatan kan takutnya ada orang. Udah selesai, nah udah makan, temen gue nih si Badak sama si Ari ini belum makan. Gue sama Epi ini makan duluan. Waktu itu oh ya gue jelasin ya, gua sampai Surken itu kurang lebih setengah 12 malam. Itu perjalanan yang kita tempuh tuh kurang lebih hampir 10 jam dari tempat parkir sampai ke Surken itu. Tuh bener-bener trek lama banget, panjang banget, karena banyak gangguan-gangguan yang kayak gitu. Terus sama kayaknya bekas hujan, jadi daya gerak kaki kita tuh lambat banget buat ngelangkah-ngelangkah gitu. Nah kita mulai tidur itu jam 1-an atau setengah 2 gitu. Gue tidur duluan sama Epi. Nah si Badak sama si Ari ini belum, baru mereka makan. Terus ada yang masak mie waktu itu, gue nggak tahu sih siapa. Pas gue tidur, tahu-tahu sekitar jam 3 itu kebangun, ada yang minta air ke tenda. Cewek pakai kerudung hitam, dia manggil-manggil, kak minta air dong, kita kehabisan air. Gue nggak tahu sih itu siapa, tapi itu bukan si Dila yang dari Garut itu, kayaknya itu pendaki baru datang gitu, baru nyampe gitu. Terus gue kasih lah tuh air sedikit. Pas gue mau masuk lagi, tiba-tiba gue ngeliat dari arah bekas gue buang air kecil itu ada nenek-nenek jalan. Tapi bukan jalan kayak cepet banget, gimana sih dia? Kayak cepet banget gitu ngedeketnya. Dia pakai kain zaman dulu yang panjang banget gitu, yang ada batik-batiknya. Terus rambutnya putih, terurai, pucat. Dia pakai kebaya bukan kebaya tapi kebaya yang jadul banget gitu. Warnanya kayak pink toska gitu. Terus dia tuh kayak sambil ngelehek kepalanya, ketawa, nyamperin ke arah tenda gua. Di situ gua langsung rasanya tuh susah banget buat nutup si tenda itu. Bener-bener mau nyeletingin aja ribet banget perasaan. Sejadi-jadinya gua tutup itu tenda, langsung gua masuk ke SB. Tiba-tiba si tenda gue itu kayak ada yang muterin, banyak suara kaki. Kayak gimana sih orang kalau jalan di pinggir tenda kita kan kedengeran banget tuh ya, tak 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 tak, tapi kayak banyak orang gitu. Nah udah kayak gitu gak ada suara. Terus tiba-tiba ada, gue ngeliat itu, gue tahu si Epi tuh belum tidur, tapi dia tuh kayak ketakutan gitu.
Terus badannya tuh kayak agak-agak ngegigil gitu, kedinginan. Gue takutnya dia hipo kan, gue tanya takutnya hipo apa gimana gitu. Kata dia enggak, kayaknya ini karena baru pertama kali aja karena dinginnya di gunung. Alhamdulillah sih dia baik-baik aja gitu. Terus dia ninggalin gue tidur. Gue juga tahu itu dia ketakutan, dia tahu tapi dia nggak mau ngomong gitu. Terus akhirnya pas gue coba buat tidur, tiba-tiba kayak banyak tangan gitu di tenda dari arah luar, kayak narik-narik kayak gitu. Nah, gue udah tutup SB, gue tahu ada yang tidur di pinggir gue. Kan gue nih posisi tidur, si kepala gue nih arahnya ke lapangan surken itu dari arah pohon-pohonan. Si Epi ini sebelah kanan, gue sebelah kiri. Nah, di pinggirnya itu gue kosongin buat naruh carrier. Tiba-tiba kayak ngerasa ada orang duduk ikut tidur, gimana sih? Plok gitu. Gue di situ udah deh nggak mau tahu. Tiba-tiba gue baca-bacaan, gue inget banget tuh baca sholawat Nabi berapa kali. Gue tidur gitu aja dan bangun tuh tiba-tiba udah pagi. Nah, nggak pagi-pagi banget sih, sekitar jam 8:30 lah kita baru pada bangun gara-gara ada tukang uduk tuh ya, manggil-manggil, nawar-nawarin. Nah, akhirnya gue masak sama Epi, Badak sama Ari nih nggak ikut summit mungkin karena mereka bosen juga, terus tenda juga nggak ada yang jaga kan. Akhirnya gue sama Epi summit ke atas berdua. Ketemu lagi tuh sama rombongan si Nopal sama si Susi ini. Mereka juga ternyata bangunnya siang. Kita nanjak ke atas rame, sampai puncak itu kurang lebih sekitar jam 10 lewat lah, hampir setengah 11. Kita di puncak gak lama, kurang lebih setengah jam, gak nyampe 1 jam. Dapet sinyal, gue sempet ngabarin dulu suami gue. Udah kayak gitu gue turun lagi. Nah, di pas turunan ini yang udah mulai lebat-lebat ada canting ini, itu dari jauh gue tuh ngeliat ada tenda pendaki warna biru. Tapi anehnya udah nyampe situ tuh tenda nggak ada. Gitu aja terus berkali-kali kan. Kalau ada angin di pohon cantik gitu kedengeran banget kan, kayak wer gitu. Tuh kayak ada kelebatan hitam kayak gitu. Gue di situ udah deh turun aja gitu. Akhirnya pas turun sempat foto-foto juga di surken sama si Evi ini. Udah kayak gitu, taunya pas gue datang si Badak ini udah siap-siap nih, udah ngelipet-lipetin kayak tenda hammock yang kayak gitu. Dia udah mulai rapi-rapi semua, tinggal nungguin yang tenda gue doang nih buat dikosongin. Nah, akhirnya pas gue dateng, si Badak nih sama si Ari tiba-tiba ngomong, katanya semalam pas dia lagi bergadang, lagi ngopi, tuh ada nenek-nenek datang nyamperin ke arah tenda gue, makanya mereka tidur. Tapi di situ gue udah nggak kaget gitu. Karena apa? Karena semalam gue juga udah lihat, gue biasa aja. Tanggapan gue biasa aja dia pas ngasih tahu ada nenek-nenek. Terus yang tenda di pojokan itu, yang gue nggak kenal siapa, cewek itu juga sama. Jadi pas dia kebangun katanya malam-malam, dia ngelihat ada nenek-nenek lagi muterin tenda gue, ngomong sama temen gue ini si Badak. Ya gue di situ ya udahlah, udah lewat ini gitu kan, udah tahu ini. Kita rapi-rapi sekitar jam 10:30 sampai jam 11 kita pulang. Baru nyampe ke ujung surken tuh tiba-tiba hujan badai. Gede segede-gedenya, jadi sejadi-jadinya. Bener-bener kalau orang yang nanjak tanggal 29 November atau 30 November berarti ya, pas gue turun tuh pasti tahu di situ hujan badai gede banget, parah banget gede. Nah, kita tetap buat mutusin turun. Kita pakai jas hujan. Di Lawang Seketeng gue sama Ari sama Epi ini kepecah. Gue sama Epi, Ari sama Badak. Gue perhatiin si Badak sama si Ari ini kayak dia tuh lewatnya di trek lama gitu. Jadi kan kalau di Pia Putri itu kayak ada 2 jalur nih, kiri kanan. Nah, ini trek lama, ini trek baru. Nah, temen-temen gue nih kayaknya nyusurin trek lama gitu, tapi jaraknya nggak terlalu jauh lah, paling 1,5 meter sampai 2 meter masih kelihatan. Jadi kita kepisah-pisah gitu, dia merhatiin gue tuh dari pinggir. Nah, pas udah terus jalan, udah ngelewatin pos 4 nih. Dari pos 4 ke pos 3 lagi aja nih yang kejadian lagi. Kan di situ tuh parah banget tuh, gue sempet jatuh di situ, kaki gue kelibet akar. Nah, gue di situ ngelihat si Epi jalan duluan. Dia pamit, dia bilang, "Duluan ya, Nop." "Iya, Mbak, tungguin," kata gue. Pas gue ngikutin dia dari belakang, tiba-tiba ada kabut
lewat gitu aja. Kabutnya nggak terlalu hitam sih ya, cuman kayak kabut putih tapi tebel banget ngegulung gitu. Gue diem di situ, gue inget ya, kalau ada kabut tuh nggak boleh bergerak karena kita bisa disesatin sama kabut itu. Gue diem di situ tuh cukup lama, ada kali ya 5 menit sampai 7 menit, lama banget. Tiba-tiba pas gue lagi berhenti, gue di situ berdoa ya, duh ya Allah kata gue, pasrah deh, udah deh kayak gini. Karena gue inget kejadian-kejadian pendaki yang hilang itu rata-rata pasti gara-gara kabut gitu, yang celaka itu. Gue diem di situ, gue pas baru mau jongkok duduk, itu kan posisi trek tuh turun. Jadi niat gue tuh mau duduk gitu maksudnya, karena gue udah nggak kuat berdiri, dingin banget. Tiba-tiba ada tangan ke pinggang gue, tuh kukunya tuh item-item panjang banget. Di situ gue udah pasrah, aduh apalagi dalam hati gue kan, kenapa lagi ini gitu. Udah kayak gitu, nggak lama tiba-tiba ada anak sekolah, kayak anak sekolah lah gitu, dia masih kecil-kecil, posisinya turun berdua, jalannya cepet banget. Dia nggak bawa carrier, nggak bawa apa gitu, kayak daypack-an lah ibaratnya. Hilang tuh tangan itu, seketika juga si kabut itu tuh hilang. Nah, gue di situ sempet kayak minta pengen bareng gitu, beriringan sama si anak dua ini. Temen gue si Epi dari belakang dateng lah, terus dia tiba-tiba bilang gini, dengan dia capek, kaki dia tuh bener-bener kayak kesakitan banget. Dia bilang, Nop gue capek banget Nop, tungguin apa sih lu buru-buru banget jalannya bareng. Gue di situ heran dong, lah sedangkan ini si Epi tadi udah duluan. Gue pikir dia udah duluan gitu sama Badak sama Ari, kan gue yang paling belakang, taunya dia yang paling belakang. Gue sama si Epi manggil tuh sama si bocah dua itu, bang bareng lah bang. Gak nyaut sama sekali, gak nengok. Tiba-tiba kayak dari kejauhan tuh hilang aja gitu. Itu bocah dua tuh nggak tahu kemana. Di situ gue sama Epi jalan terus, nggak ada lagi yang ketemu lagi pendaki, mau yang naik mau yang turun ya. Udah kayak gitu, tiba-tiba gue udah aduh bingung nih gimana nih. Gue teriak aja, gue panggil nama si Badak sama si Ari, gue teriak-teriak, nyaut. Ternyata mereka udah nungguin kita tuh lama banget di bawah. Udah nyampe situ, gue ketemu Badak, gue ketemu Ari, kita kumpul lagi, sempat istirahat bentar. Akhirnya kita mulai lanjutin lagi jalan ke arah pos 3. Nah, di situ tuh kita sempat beberapa kali ketemu sama pendaki yang kena hipo. Dia lagi diistirahatin gitu ya, mungkin sama leadernya atau yang paling tua. Bahkan kalau nggak salah ya, gue sempat ketemu sama rangernya itu, ada yang lintas orang Tangerang, laki-laki tuh meninggal karena kena hipo. Itu gue nggak tahu sih kebenarannya iya apa enggak, tapi waktu itu rangernya mau rescue naik ke atas. Udah kayak gitu sampai pos 3 kita sempat istirahat, gak lama duduk di pohon gede itu yang arah ke jalan, terus kita lanjut lagi ke bawah. Nah, di pos 1 kita istirahat lagi, gue sempat di situ minum sama anak-anak, si Badak sama si Ari juga sempat bikin kopi, bikin teh kayak gitu. Cuman nggak lama, nggak nyampe 10 menit gue udah ngajak balik lagi. Bukan karena horor, tapi badan gue udah ngegigil takut kena hipo. Akhirnya udah bayar, kita langsung lanjut lagi jalan dari pos 1 arah ke perhutani itu. Udah nyampe perhutani, kita naruh sampah. Di situ kan ada tuh penampungan sampahnya deket perhutani. Kita sempat bersih-bersih badan juga, di situ ada toilet. Udah kayak gitu, akhirnya turun. Nah, alhamdulillah sih selamat sampai situ ya. Cuman pas yang waktu di batas vegetasi itu, yang kalau dari pos perhutani mau masuk arah ke pos bayangan, di situ sempat ada kejadian juga pas gua ketemu sama ibu-ibu di situ. Jadi kan kita sempat ketemu nih gua sama Epi nih sama ibu-ibu di situ yang mau turun pulang dari ladang. Jadi gua nggak tahu itu warga lokal atau itu si nenek itu lagi, karena gua udah nggak mau nengok. Tiba-tiba tuh ada suara kayak suara nenek-nenek bilang kayak gini, balik kayak gitu berkali-kali, balik. Tapi di situ gue udah nggak mau nengok, gue udah males, udah nggak mau ngeladenin. Akhirnya gue udah nyampe ke bawah, bersih badan. Sempet juga gue ngobrol sama warga lokal situ, tapi kita lebih ke ngobrolin soal
ada yang hipo gitu ya. Gue nggak ngobrolin nanya-nanya soal horor-horornya. Ada yang hipo, bener katanya ada yang meninggal orang Tangerang yang lintas dari Putri ke Cibodas. Terus udah kayak gitu, udah ngobrol-ngobrol gitu, taunya ban motornya si badak ini kempes. Jadi ketunda lagi aja nih. Nah, udah selesai semua, akhirnya gue ngejar kereta. Waktu itu kereta yang terakhir 9:30. Karena si Epi ini kan harus kerja besoknya. Jadi gimana caranya kereta itu harus kekejar. Ngebut-ngebutan lah nih si Ari sama si badak ini bawa motor. Gak tahu gue halusinasi, gak tahu gimana. Itu arah yang dari yang ada Victory itu, yang Mega Mendung itu di situ kan macet parah. Tapi gue di situ halusinasi. Gue ngelihat di situ kayak di tengah hutan. Terus ada tanah longsor, gue teriak-teriak di situ kayak orang kesurupan. Nah temen gue nih si badak nih kayak yang sebel gitu ngeliat gue kayak gitu. Akhirnya tuh keren, gue pindah motor tuh sama si Ari. Ya alhamdulillah sih udah sampai ke stasiun kekejar, udah kayak gitu ya. Alhamdulillah sampai sekarang gue, Epi, Ari sama badak selamat, gak ada apa-apa. Itu aja sih cukup cerita dari gue. Oke, itu tadi cerita dari Ovi. Vi, makasih banget udah share ceritanya di Lentera Malam nih. Iya. Sekarang gue mau nanya-nanya sedikit nih. Jadi ini pendakian lu tahun 2019 ya? Iya. Yang di situ ada lu, Ovi, Evi, Ari sama Badak. Iya. Badak nggak mungkin nama asli kan? Enggak, namanya Syahrul tapi dia emang lebih dikenal badak sih. Oh iya. Orang lebih tahu itu. Dan si Ari sama Badak ini kan udah sering naik Gunung Gede dan sering buka. Oh ya tadi buat teman-teman yang kalau nggak artinya OT itu open trip ya. Iya. Jadi pendakian yang rame-rame dan dia jadi guide-nya ya. Dan Iya. udah berpengalaman lah ya. Iya. Nah kalau buat Ovi sama Evi itu udah pernah naik Gunung Gede atau sebelum-sebelumnya udah pernah naik gunung belum sih? Kalau aku alhamdulillah udah beberapa kali naik gunung. Kalau untuk Epi ini baru pertama kali. Tapi kalau buat ke Gunung Gede aku juga baru pertama kali. Oh, ini baru pertama kalinya naik Gunung Gede via Putri, turun via Putri lagi. Iya. Nah, gue mau nanya sedikit nih buat pas diceritanya nih. Kan ibaratnya yang gua rasain lu pertama kali ketemu hal yang agak ganjal itu kan di bagian ketemu sama kakek-kakek ya. Iya. Itu sempet nggak sih lu pas ketemu kakek-kakek itu nyapa atau ibaratnya kalau naik gunung kan misalnya permisi pak atau gitu, pernah nggak sih sempet nyapa gitu nggak sih? Iya, karena makanya itu gue di situ nggak ngerasa curiga kalau itu ibaratnya penampakan ya. Karena di trek itu kita ketemu terus sama warga lokal yang buat jualan bahkan yang turun. Ya niat gue ya kalau memang lewat itu ibaratnya orang nyata ya kita pasti nanya dong. Gue juga ibaratnya kan orang Sunda, pasti ngomongnya dengan bahasa Sunda di Bogor gitu. Ya biasa sih gue nyapa gitu, tapi taunya udah deket posisinya tuh jarak berapa meter gitu, ngilang. Dan itu yang ngelihat semua kejadian itu tuh bukan cuman gue doang gitu, teman-teman tuh semua nyaksiin. Berempat ngeliat semua. Iya semuanya. Ngilangnya itu ngilang langsung dep gitu gimana sih? Iya, tiba-tiba kayak gimana sih kalau mati lampu, dep gitu. Dia kan pakai baju kayak kita biasa, cuman warnanya hitam gitu. Kayak pakai celana biasa. Gimana sih kalau orang mau ke ladang kayak gitu. Tapi wajahnya pucat banget, bener-bener pucat. Terus rambutnya tuh kayak agak-agak botak gitu. Terus agak gemuk, tinggi. Dia pegang tongkat kayak gitu. Kalau lu masih bisa bayang-bayangin, lu masih inget gak sih wajahnya itu? Inget banget. Kalau tiba-tiba ketemu di dekat rumah gimana? Aduh, jangan deh, jangan sampai. Nah, gue baru dapat ini nih pengetahuan baru dari lu nih tentang yang buang air kecil pakai tisu. Iya. Nah, itu kan lu akhirnya pas buang air kecil lu saring tuh pakai tisu kan? Iya. Karena kebetulan lu udah akhir mens tuh ya. Iya. Udah. Nah, pas lu cek di tisunya itu masih ada sisa mens lu apa enggak sih? Apa udah Nggak bersih? ada. Udah bersih. Udah bersih. Iya, tapi gue tetap setiap buang air kecil tuh gue selalu begitu, karena gue kan nggak tahu ya, takutnya ada netes, tiba-tiba ada lagi. Karena kan siklus menstruasi itu nggak ketahuan, meski udah nggak ada, nanti tiba-tiba banyak lagi gitu. Oh iya. Cuman ibaratnya ini tips buat pendaki cewek yang lagi menstruasi. Memang lebih bagusnya jangan mendaki, tapi kalau memang takutnya udah di jalur pendakian tiba-tiba menstruasi, caranya tuh ya mungkin salah satunya itu ambil tisu yang kering di double lapis gitu buat nyaring, taruh di tangan, nah kita saring. Jadi maksudnya nggak usah ngerasa jijik lah gitu. Itu jauh lebih bagus gitu daripada kita ninggalin kotoran di
tempat orang. Iya, Terus kita tinggal peres aja. Kalau diperes kan yang turun cuma airnya doang kan, darahnya Iya. enggak. Udah gitu kita masukin ya cuci tangan aja gitu. Oh iya, itu ilmu baru tuh buat pendaki-pendaki perempuan. Kalau lagi kondisi-kondisi yang gak jauh-jauh dari tanggal-tanggal mens, mendingan pipisnya begitu ya. Iya. Karena buat jaga-jaga lah. Karena gue juga pengetahuan gue tentang gunung itu nggak terlalu banyak ya. Itu kalau misalnya kita pipis itu bukan pipis ya. Kalau perempuan mens itu baiknya itu softteknya itu dicuci di atas atau di dalam keadaan ada darahnya kita bawa turun sih. Kalau menurut gue sih mendingan dalam keadaan ada darahnya kita bawa turun. Udah biarin aja kering, tapi usahain jangan kalau menurut gue ya, jangan taruh di carrier, jangan taruh di kayak deket logistik atau apa. Taruh aja di saku celana kita. Jadi ibaratnya darah itu kan kayak nyawa kita sendiri ya ibaratnya. Jadi kalau ibaratnya si softtek itu, pembalut itu ada di celana kita, diplastikin, seenggaknya kayaknya kita lebih tahu itu jauh lebih aman gitu. Jadi lebih baik jangan dicuci atau dibersihin dan airnya itu kan turun ke bawah ke tanah ya. Sama kayak lo aja sampai pipis pun akhirnya disaring pakai tisu itu ya, biar darahnya nggak ketinggalan di situ ya. Ya karena gue juga sering dengar cerita tentang pendakian karena emang sering terjadi hal-hal mistis ketika perempuan dapet ya. Dan mungkin salah satu faktor kejadian-kejadian yang lu rasain itu ada sangkut pautnya sedikit lah mungkin karena lu dapet itu ya. Kalau si Evi nggak lagi dapet? Enggak, waktu itu Lagi normal-normal aja. Enggak. Dan si Badak sama si Ari itu selama open trip pernah juga ketemu sama orang-orang perempuan yang mens juga ya? Iya, dia nyeritain sih sebelum jemput gua nanjak. Gua kan kalau sama dia ibaratnya bukan OT ya. Jadi kita tuh teman satu komunitas cuman beda regional. Dia di Bogor, gua di Karawang gitu. Nah, kata dia kemarinnya itu minggu lalu belum lama dia bawa cewek juga sama mahasiswi lagi mens, tapi itu lebih parah. Dia sampai kesurupan sampai rumah gitu. Si Ari ini nyeritain gitu. Kalau gue tuh ibaratnya terhitung ya ekstrim tapi yang enggak sampai parah banget lah gitu. Karena gue ngejaga kebersihan gue gitu. Berarti Ari orang yang cukup berani ya. Udah bisa ngalamin kayak gitu, lu mens juga tetap dihajar naik juga ya. Padahal itu bukan open trip ya. Berarti lu nggak ngebayar si Ari sama Badak dong? Enggak. Cuman ya ibaratnya secara seluruh uang itu gue sama Epi yang tanggung gitu. Iya. Karena nemenin aja gitu ya. Ya, karena dibayar juga kan namanya teman satu komunitas kan gak bakal mau gitu kan. Itu komunitas apa sih? KPGIR. Apa tuh? Komunitas Pendaki Gunung Indonesia Raya. Di Facebook ya? Iya, itu seluruh Indonesia ada. Iya, gue pernah coba masuk situ sih, cuman nggak beraktivitas apa-apa sih, cuma lihat aja. Nah, buat pertanyaan berikutnya, Vi, kan lu sama Ari kena kayak kain ya? Kain ya. Lu bisa deskripsiin nggak sih kainnya itu kayak kain baru, kotor atau kayak gimana? Kotor. Gitu? Kotor gitu. Kotor, kainnya tebel banget, bau anyir. Tapi gua nggak tahu itu apa kuntilanak apa ada bentuknya enggak. Jadi kita cuman ngeliat tuh tiba-tiba kain itu lewat dan kain itu benar-benar nyentuh kepala kita. Jadi kita tuh nggak ngeliat wujudnya gitu, cuman kain aja doang. Jadi pas lu kain lewat, lu sempat nengok gini nggak gitu? Nyari-nyari gitu? Iya. Nggak ada apa-apa? Terbang ke atas. Terbang? Ke atas pohon, ngelewat pohon gitu aja udah. Tapi gitu. lu nggak sempat ngeliat ada rambutnya atau gimana? Kain aja gitu? Kain aja. Ya mungkin ada wujudnya tapi nggak kelihatan kali ya, karena kainnya tuh bener-bener lebar, tebel, pokoknya gede banget dah gitu. Tapi yang ngerasain cuman lu sama Ari? Iya. Lu duduk berdua gitu? Iya, jadi kan ini posisi tanah agak turun gitu kan. Nah, si Kang Ari ini duduk sebelah kiri, gue sebelah kanan. Jadi kita nyenderin carrier gitu kan. Tiba-tiba lewat aja gitu. Posisinya si Badak sama si Evi lagi di bawahan gue dikit. Ke arah yang depan sana juga, jadi nggak ngeliat ke belakang. Lu berarti di belakang posisinya? Iya, gue agak atas, dia agak bawah. Jadi gitu. dia nggak ngeliat ke belakang gini kan berarti kan? Itu Badak juga ngeliat. Badak tapi juga si Badak ini ngelihatnya bukan pas posisi kena kepala, udah di atas. Gitu. Jadi udah agak atas. Pas gua kaget, dia langsung nengok, dia ngeliat gitu. Posisi di situ cuma berempat aja? Berempat waktu nggak ada itu. orang lain? Nggak ada, cuman si pendaki dari Cibitung ini yang si Nopal ini udah kelihatan ada di bawah, tapi jarak kita masih terlalu jauh lah gitu. gitu. Jauh ya, nggak ngerasain jadinya. Nah, akhirnya kan, bukan akhirnya ya, sialnya nih, pas sebelum surken, lu ketemu sosok kuntilanak ya? Iya. Bisa dibilang kuntilanak lah ya. Lu bisa nggak deskripsiin dengan lengkap lah posisinya itu di mana? Wujudnya yang lebih detailnya kayak gimana sih?
Ya, waktu itu kan headlampnya tuh udah pada mati ya, Cinggal yang punya gue sama Epi. Nah itulah keisengan gue, nggak tahu kenapa gue lebih fokus nyorotin pohon daripada trek. Yang harusnya gue nyorotin trek kan. Tiba-tiba itu temen gue tuh si Badak tuh udah berkali-kali ngingetin gue, jangan nyorot kemana-mana, fokus aja ke jalan. Tapi nggak tahu, pikiran gue tuh pengennya nyorotnya ke pohon gitu kan. Nah tuh kalau udah mau deket Surken kan kita kayak ada jalan batu-batuan gitu kan. Nah itu kan kalau ke sebelah kiri kayak agak ada jurang dikit lah, tapi nggak gitu ya? Tapi nggak terlalu dalam, ibaratnya pelan-pelan gitu. Kan ada pohon gede tuh. Nah di situ pas gue nyorot, tiba-tiba ada yang pakai baju putih tuh tinggi banget, wajahnya nggak kelihatan, tapi kukunya tuh bener-bener panjang nyampe tanah, warna hitam, dan rambut dia tuh panjangnya bener-bener panjang. Nah pas gue ngebalikin lagi sorotan gue pikir yang lihat gue doang, ternyata teman-teman gue juga lihat. Ada suara gamelan sama suara cekikikan itu, ketawa-ketawa. Kira-kira lu berapa detik tuh nyenter si Miski? Cukup lama. Iya, cukup lama, terdiam. Teman-teman gue juga ikut ngeliatin dulu waktu itu. Terus tiba-tiba, ayo jalan gitu. Jadi kita tuh kayak dihipnotis gimana sih? Iya. Gitu. Kayak stuck berapa detik aja gitu diem. Dan itu kan mukanya nggak kelihatan karena ketutupan rambut atau gimana sih? Iya, rambutnya panjang banget sampai panjangnya hampir sama panjang kuku. Bajunya kotor atau gimana? Itu gue ngeliat tuh bajunya hampir sama kayak baju yang ke kepala gue itu. Jadi panjang, lebar, gede gitu. Buset, berarti ada kemungkinan Miski yang sebelumnya itu ngikutin sampai ke situ ya? Mungkin. Karena yang pas awal itu gue kan nggak ngeliat wujudnya ya, cuman bajunya aja gitu. Dan setelah itu kan lo bikin camp itu kan di Surken ya. Itu jarak dari pintu Surken itu ke camp lu lebih dekat ke arah pintu Surken apa ke arah puncak sih? Arah puncak. Oh berarti lu udah sempat jalanin yang Surken panjang itu. Dan akhirnya udah mau dekat puncak. Nah akhirnya kan lu pipis di samping tenda tuh karena disuruh sama Badak ya, jangan jauh-jauh, pipis aja dekat tenda. Dan setelah perempuan yang kerudung hitam itu minta air sama lu, itu berarti abis lu ngasih air, pintu tenda belum ditutup, lu ngeliat nenek-nenek itu? Iya, karena kan posisinya tuh kan ada plyseat kan. Nah, itu kan temen gue waktu itu gue ke bagian tenda Merapi Mountain kan. Jadi 2 layer gitu, nutupnya agak ribet ibaratnya. Nah, pas gue baru nutup yang luar, belum sampai bawah, gue ngeliat ada nenek-nenek itu, gitu. Yang lu bilang tenda cewek di ujung itu cewek yang kerudung hitam bukan? Gak tahu gue, karena yang waktu pas minta air itu gue nggak ngeliat wajahnya. Jadi dia dari pinggir gini, dia bilang minta air, kita kehabisan air. Nah gue kasih air tapi bukan air yang air mineral, gue kasih air yang air mata air waktu itu. Nah pas udah kayak gitu, gue nggak tahu tuh cewek mana yang bilang sama si Badak sama si Ari. Pas dia bangun katanya dia ngeliat ada nenek-nenek muterin tenda gue nggak tahu. Gue nggak sempat ngobrol sama cewek itu. Badak pun ngeliat ya? Iya, mereka tuh tidur gara-gara ada nenek-nenek itu. Iya, berarti tenda lu sama Badak sama Ari tuh pisah? Enggak, depan-depanan. Oh, maksudnya di tenda yang berbeda kan? Iya. Lu berdua sama Evi, Badak sama Ari sendiri. Berdua gitu? Iya, kita depan-depanan, ada plyseat. Nah di belakang ini yang tenda anak Cibitung sama anak Garut. Akhirnya kan pas turun ya nggak terlalu banyak gangguan lah ya, kecuali yang anak kecil itu sama yang sosok apa tadi lu? Ya pas yang waktu gua ketemu kayak anak sekolah SMP itu. Nah sebelumnya itu jadi gua kayak dijegat kabut. Cuman tiba-tiba ada tangan, kukunya tuh panjang banget hitam, itu ada di pinggang gua, kayak ngeraba-raba ke atas. Nah di situ gua udah pasrah, udah deh. Gua nggak tahu lagi mau kayak gimana. Jadi gue ngelihat entah itu setan atau orang, si sosok 2 orang ini buat gue tuh penyelamat. Karena pas dia tiba-tiba datang, tangan itu hilang sama kabut itu. Dan dibarengi sama si Epi datang. Oh, dan lu sempat ngeliat nggak tangannya itu? Ngeliat jelas banget. Dia tuh bener-bener nerekam perut gue. Ada tangannya warna? Itu dia pucat, tapi ini kukunya hitam-hitam banget gitu. Jadi bener-bener gini dan kerasa. Kan logikanya gue ada tas carrier kan, nggak mungkin dong orang tiba-tiba nyelip dari belakang gitu. Dan gue udah nggak berani, gue cuma ngeliat gini, gue udah di situ berdiri. Itu posisinya gue pas mau agak jongkok, gue mau duduk. Miski yang tadi kali ya? Bisa jadi. Nah pas turun itu lu kan pasti ngelewatin jalur yang lu ketemu kakek-kakek itu. Lu lewat situ ngeliat kakek-kakek itu lagi nggak sih? Enggak ngeliat lagi. Nggak ngeliat lagi. Dan pas turun lagi lu ketemu sama ibu-ibu apa nenek-nenek sih tadi? Nah itu yang karena gue udah malas lagi nengok,
Gue nggak tahu itu penampakan apa warga lokal ya, karena waktu itu kan udah sore. Jadi banyak yang dari itu jadi di batas vegetasi, udah masuk ke ladang warga. Nah, jadi gue ketemu sama beberapa ibu-ibu yang mau pulang juga gitu. Terus tiba-tiba ada yang manggil kayak ngedesah gitu, balik kayak gitu kan, pelan banget. Aduh, gue udah nggak mau nengok deh. Lu ngerti nggak maksudnya itu balik ke atas gunung apa balik pulang ke rumah sih? Kalau menurut gue kayaknya balik lagi ke atas gunung. Waduh. Kalau menurut gue ya, karena apa? Karena sampai di jalan aja halusinasi gue tuh masih tinggi. Kayak gue ngelihat ada nenek-nenek itu lagi di jalan, kayak sekelebatan ya. Tapi jadi gue nggak terlalu berani menafsirkan bahwa itu penampakan nenek itu. Tapi gue kayak masih ngelihat. Terus sempet tuh yang pas di Mega Mendung itu kan gue sampai teriak-teriak kayak kesurupan. Gue ngerasa kalau diri gue tuh masih di sana. Masih di hutan ya? Nah, masih di trek jalur pendakian itu. Dan lu ngeliat gitu. longsor itu, makanya lu teriak. Itulah. Tapi lu sendiri yang ngeliat, kalau pas pulang itu lu sendiri yang berhalusinasi. Yang tiga-tiganya aman-aman aja. Enggak, aman-aman aja. Mereka tuh malah kayak yang kesel ngeliat gue teriak-teriak kayak gitu. Mungkin udah hawa capek juga kali ya. Iya. Masih banget nih Ovi udah cerita di Lentera Malam. Kapan-kapan kalau naik gunung dan ada cerita lagi, boleh lah share sini lagi. Ya, masih boleh. aktif kan naik gunung sekarang? Alhamdulillah masih aktif. Baru turun juga dari Ciremai. Dari Ciremai? Iya. Waduh. Teman-teman kalau pengen naik bareng, mungkin di komunitasnya itu sering adain naik-naik bareng kali ya? Ya kadang-kadang sih, tapi dia lebih ke aktif kegiatan kayak donasi, bantuan buat ke sosial kayak gitu. Oh iya. Sekali lagi Ovi makasih udah cerita Lentera Malam. Gue mau sedikit ingetin teman-teman kalau teman-teman yang punya kerabat atau saudara yang punya penyakit berkaitan dengan saraf ya, ibaratnya kayak lumpuh atau apa sih penyakit saraf biasanya? Ya ibaratnya kayak semacam susah tidur juga, insomnia. Gitu. Terus mungkin keseleo, jatuh dari motor, atau sebatas kayak cuman capek masuk angin yang udah parah banget gitu. Ya insya Allah lah kita bisa bantu. Bisa bantu. Dan itu metodenya yang lo pakai metode apa sih? Ada nama-namanya nggak sih kalau ada buat kayak gitu? totok, ada kayak urut. Tergantung kita ngelihat dari segi penyakitnya, atau perempuan yang menstruasinya nggak lancar gitu. Ya, pokoknya teman-teman kalau ada penyakit-penyakit yang seperti disebutin sama Ovi tadi, boleh kontak-kontak Ovi lewat DM di Instagram. Nanti di Instagramnya gue taruh di deskripsi atau mungkin nanti gue tongolin di sini lah. Dan satu lagi, ini Om Heru nitip HT-nya. HT yang bisa dicas pakai powerbank. Kalau teman-teman mau lihat detailnya bisa main ke IG-nya Om Heru. Om Heru di belakang sono noh. Dia nggak cerita kali ini. Nanti mungkin next bakal cerita lagi di Lentera Malam. Request aja nanti Om Heru bakal cerita lagi lah. Udah sekali lagi makasih Ovi. Iya. Gue suka salah nyebut nih Evi apa Ovi. Soalnya kita tadi pas kontek-kontekan lewat WhatsApp Evi, ternyata namanya Ovi. Jadi gue masih agak canggung-canggung. Makasih Ovi udah cerita di sini. Oke, gue pamit. Adit dan Ovi Lentera Malam. Bye. Makasih Ovi.